Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton Android TV di rumah. Jumpa kembali bersama saya dalam acara Bang Ipin Betanyo. Pada kali ini kita berjumpa kembali di hari Jumat tanggal 18 April tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Kita sapa sejenak tamu kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Sadirsah. Assalamualaikum Pak Sadirsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Bang apa Bapak ini? Sehat ya Bang ya? Sehat. Saya panggil Abang jelas karena kelihatannya masih lebih muda ya. Bang Sadir, apa kegiatan kesehariannya? Oh, saya ini kegiatannya sehari-hari berjualan di kantin SMA 2 Kota Bengkulu dari tahun 2007. Tahun 2007? Ya. Jualan di kantin SMA Negeri 2 Kota Bengkulu di Solebar itu Bang ya? Solebar. Oh iya, jualannya apa saja Bang? Menyediakan berbagai macam makanan? Tidak, khusus minuman saya dari aqua sampai minuman yang harga Pokari, gitu. Bermacam-macam. Minuman ringan itu ya, kayak aqua kemas ya, aqua kemasan ya, bukan aqua sih, artinya air mineral kemasan. Kemudian jenis minuman-minuman ringan lain ya. Oh gitu. Cuman itu, tidak ada produk makanan lain yang dijual. Tidak. Dari tahun 2007, artinya saat ini sudah 13 tahun ya. Sudah 13 tahun. Semua aktivitasnya cuma itu aja. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Berkebun misalnya atau punya investasi kebun. Tidak ada. Abang tinggalnya di mana, Bang? Kalau dulu ngontrak di Sawah Lebar. Di Sawah Lebar. Daerah Kembang Manis itu. Sekarang sudah 4 tahun pindah di Talang Kering. Sudah. Jadi alhamdulillah sekarang rumah sendiri. Alhamdulillah. Itu semua hasil dari jualan itu Bang ya? Iya, hasil dari. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, artinya sudah bisa mendirikan satu rumah tempat tinggal hasil dari berjualan selama berapa tahun? Udah buat rumah itu di tahun berapa Bang? 2013 mulai guyur. 2013. Ya, berarti sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun itu tinggal di Talang Kering. Putra putrinya ada berapa? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang saat ini sudah sekolah. Yang satu kelas 1 SMA, yang nomor 2 kelas 2 SMP Al-Karim. Di Al-Karim itu pondok pesantren. Yang tua kelas 1 tingkatan SMA 2 tempat Abang jualan itu ya. Kemudian yang satu yang nomor 2 atau yang bungsu itu perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Yang laki-laki sekarang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren Al-Karim. Itu yang kita ke anak sekolah dulu. Itu semuanya biaya dari sekolah itu Abang tanggung dari hasil jualan itu? Saya tanggung dari makan sampai itu bikin rumah. Alhamdulillah anak pajak sekolah. Pajak sekolah ya. Dari itu semua. Dua-duanya pajak sekolah dari hasil itu ya. Istrinya? Istrinya di rumah. Istri di rumah. Ada aktivitas di rumah? Kadang-kadang kerja tempat orang, jahit. Kadang-kadang gitu. Jahit di tempat orang, bukan jahit di rumah, buka bisnis jahitan, kemudian melayani pesanan orang, bukan. Yang di pondok pesantren mahal enggak biaya sekolahnya? Agak ringan dibandingkan yang lain. Dia ada potongan dari pesantren itu. Bayar 400 per bulan. Jadi itu bayarannya per bulan 400.000. Segalanya di situ. Tidak ada biaya-biaya lain, tidak ada ya, karena memang sudah termasuk di 400.000 itu. Nah, yang di SMA 2? Yang di SMA 2 bayarannya 185 per bulan. Sudah masuk OSIS-nya itu. Gitu. Berarti pengeluaran dalam per bulannya lebih kurang sekitar 600.000 untuk sekolah, anak sekolah ya. Belum lagi keperluan-keperluan lain. Nah, kalau tadinya
di saat kondisi lagi normal, di saat saat ini kan kita kan sedang ada wabah COVID-19 atau virus corona. Sekolah diliburkan di SMA 2. Diliburkan. Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan libur. Udah 2 bulan libur ya. Sampai tanggal berapa? Sampai bulan apa liburnya? Kalau habis lebaran baru masuk lagi katanya. Lama juga ya. Lama. Berarti secara tidak langsung terdampak ke abang sebagai penjual makanan atau minuman di kantin sekolah? Ya jelas. Oh gitu. Kenapa? Semuanya terhenti. Ya. Sedangkan sekarang biaya anak 2 orang ini kan sudah nunggu. Ya dari situ galo ya. Ini belum dibayar. Sementara pendapatan lain yang selama ini dibangun cuman jualan itu baik. Iya. Oke. Ada tidak perhatian dari sekarang aku tanya perhatian dari sekolah misalkan karena partisipasi abang berjualan di sekolah lalu kemudian sekolah memperhatikan dengan kasus ini memberikan bantuan. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 12 hari Minggu itu. Ya. Kepala sekolah nelpon. Ya. Saya nyuruh kumpul pada pedagang kantin SMA 2 kumpul jam 1, gubernur akan datang. Oke. Alhamdulillah Pak Gubernurnya datang ke sekolah. Di situ ada 3 sekolah. Iya. Yang tergabung. SMA 1, SMA 4, SMA 2. Mungkin yang jumlahnya peserta pedagang itu sekitar 56. Seluruh pedagang yang diundang. Seluruh pedagang kantin. Iya, cuman 3 SMA. Iya, 3 SMA yang waktu tanggal 12 itu. Jadi dikasih sembako sama Bapak Gubernurnya 10 kilo. 10 kilo beras. Jadi disuruh ngumpulkan kakak. Nanti ada ketindak lanjut dari untuk selanjutnya ada lagi yang akan diberikan oleh pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi kami terima kasih para pedagang sekolah SMA 1, SMA 4, SMA 2 bahwa ada perhatian dari pemerintah. Dari pemerintah dalam hal ini Gubernur Bengkulu ya Bang ya. Cuman beras Bang yang dikasih. Beras. Tidak ada bahan-bahan lain. Tidak ada. Oke. Baru itu artinya yang selama abang libur diberikan perhatian oleh pemerintah. Iya. Sebenarnya diharapkan tidak bantuan itu atau abang punya banyak saving, artinya punya banyak tabungan dari hasil jualan kemarin di sekolah. Kemudian tidak begitu terasa dampak dari COVID ini. Tidak ada tabungan karena habis untuk kebutuhan sehari-hari Bang ya. Sekarang kan semuanya mahal. Iya. Kalau dulu pajak bangun tuh kan anak masih SD. Jadi biaya mungkin kecil. Kalau sekarang kan tingkat menengah pertama sampai atas ini kan jelas biaya sekolah kan lebih mahal ya. Jadi habis-habis saja. Nah, dalam mengantisipasi kebutuhan keluarga nih Bang, baik itu ya segalanya lah karena kan tadinya kan dari hasil jualan. Kemudian sekarang kan ada rumah sesuai dengan himbauan dari pemerintahan Kota Bengkulu yaitu Wali Kota Bengkulu untuk bertanam atau bercocok tanam di rumah. Apakah Abang lakukan itu? Sudah saya lakukan. Tanam sayur, katu, singkong, walaupun dikit. Sudah menghasilkan deh. Artinya berbagai jenis sayur-sayuran sudah abang tanam ya. Cabe-cabean? Cabe-cabean. sorry. Sorry sutradara. Cabe berarti termasuk cabe juga Bang ya? Iya, mulai tanam. Belum buah cabenya. Cabe-cabean dan terong-terongan ya. Oke. Sudah mulai berhasil dan sudah dinikmati. Tetapi tidak cukup untuk kebutuhan. Cukup untuk sayur-sayur cukup. Alhamdulillah. Berarti saran dari pemerintahan Kota Bengkulu sangat luar biasa ya untuk mendukung masyarakat Kota Bengkulu menghadapi situasi
wabah virus corona ini, lalu kemudian pemerintah menyarankan kepada masyarakatnya untuk bercocok tanam di lingkungannya. Dan tentunya hari ini sudah membuktikan bahwa Bang Sadir sudah melakukan hal demikian dan ternyata sudah mendapatkan hasil paling tidak untuk kebutuhan makan sehari-hari atau sayur ya, untuk kebutuhan sayur di lingkungan keluarganya. Bang Sadir, sekarang ini kan ada program bantuan dari pemerintah. Abang begitu berharap tidak pemerintah itu memikirkan Abang terus-menerus, memikirkan warga yang terdampak, terutama dalam kapasitas Abang sebagai pedagang yang terhenti, lalu kemudian mereka perhatikan dibiayai misalkan per minggu, per bulan. Abang ada tidak harapan itu? Ya, kalau ada itu yang bagus dari pemerintah. Ya. Ya, namanya kan bantuan itu tidak pacak kita paksakan. Ya. Kalau ada perhatian dari pemerintah, alhamdulillah. Ya. Berarti kita yang di bawah itu ada perhatian dari pemerintah. Ya, dari mereka ya. Tapi kalau tidak pacak ya harus siap mano. Iya benar. Iya. Karena bukan kita saja yang nak diurus. Yang nak diurus ya, karena banyak masyarakat yang lain ya. Ya, begitu bijaknya ya Bang Sadir menyikapi situasi ini. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa pemerintah ya memang seyogyanya harus memperhatikan warganya. Namun demikian harus menyesuaikanlah, kalaupun ada ya alhamdulillah, kalaupun tidak ada ya tidak masalah. Nah, statement Abang, kalaupun ada alhamdulillah, kalaupun tidak ada tidak masalah. Artinya Abang ada solusi seperti apa di dalam menghadapi situasi yang seperti ini untuk keluarganya? Selain tadi dari sayur-sayuran yang sudah ditanam. Kena gini Pak. Ini beras misalnya kan. Ya oke, itu bertahannya hanya sebentar yang 10 kilo dari gubernur. Nah, sekarang gimana Abang selama ini? Nah, jadi semenjak aku berhenti sebulan itu dari lingkungan aku Perumnas Geria Matahari itu. Cukup perhatian kepada saya. Abang tinggal di Perumnas Geria Matahari? Tidak, di RT 19, cuman sering sholat ke masjid. Abang sholatnya di masjid situ karena berdekatan daripada aku ke depan itu pakai motor. Ya. Nah, lebih baik aku naik pagar itu langsung jalan 3 rumah nyampai. Jadi masyarakat itu punya perhatian. Ada 3 orang yang ngasih bantuan. Ada yang beras saja 1 kaleng. Alhamdulillah. Ada yang beras beserta supermi sama istilah minyak goreng ya, sembako lah ya. Ada pula yang ngasih beras lagi. Jadi ya Tuhan mungkin betul, membukakan mereka yang di lingkungan aku. Makanya aku tidak menyepelekan pemerintah walaupun tidak bantu. Tapi kan orang pasti mereka memikirkan gitu ya. Tapi tidak mungkin semudah membalikkan itu. Telapak tangan lalu ketika masyarakat butuh, hari itu juga harus disalurkan oleh pemerintah. Yang penting kita kan sama-sama ngejaga kondisi kesehatan wabah ini. Oke. Artinya masyarakat sekitar tadinya di perumahan Geria Mentari banyak yang peduli dengan Abang. Artinya Abang punya kedekatan dengan mereka, kedekatan secara keseharian. Iya, sering sholat berjamaah di sana. Jadi dan juga mungkin hubungan kemasyarakatan, hubungan keseharian Abang baik ya. Iya. Oke. Banyak yang Abang kenal meskipun mereka walaupun aku tidak pernah kenalan nama saya Pak Sadir Shah. Tapi kok mereka kenal ya? Dari Serpamnya sampai 156 rumah itu kenal galau ya. Berarti kan hubungan antara aku walaupun lain RT kan baik. Ya, buktinya mereka ngelihat aku nganggur 1 bulan Mereka tahu latar belakang Abang sebagai jualan di sekolah. Iya, tahu. Itu dasarnya mereka. Mereka kan tanya. Sumbernya dari Pak Satpam Komplek ya. Iya. Itulah penonton di rumah bahwa sesungguhnya sosialisasi dengan masyarakat itu sangat penting karena ketika kita mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi diri kita tidak akan mengalami kesulitan sehingga kita akan menerima kebaikan-kebaikan dari lingkungan masyarakat yang kesehariannya pun kita juga baik kepada mereka. Nah, untuk itu salah satu saran dan pengalaman dari Bang Sadir Shah
bahwa berbaik sangka, berbaiklah kepada lingkungan dan warga-warga sekitarnya. Karena dengan demikian kita akan menjadi satu hubungan keluarga. Nah, itu adalah satu tips dari Bang Sadir yang saya kutip untuk acara Bang Ipin Betanyo pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke Bang Sadir. Lalu kemudian Bang Sadir, untuk anak-anak sekarang ini kan tetap sekolah, tetap ada biaya sekolahnya, atau memang dari pihak sekolah menghentikan untuk biaya? Sementara ini pihak sekolah masih memberhentikan. Nah, mungkin kalau sudah keadaan tenang nanti mungkin baru diminta biayanya. Nah, dihentikan, ditangguhkan, lalu kemudian nanti dirapel gitu. Ya, tetap berat lah, tapi kan paling tidak untuk saat ini tidak ada beban untuk biaya sekolah mereka. Tapi ya. Saya sudah pikir. Ya. 2 bulan inilah nunggu. Sekian 1.200.000. Ya, udah dipersiapkan lah paling tidak paling ya, untuk antisipasi. Oke. Selain perhatian warga, perhatian keluarga juga ada dengan abang. Dari pihak keluarga nih, misalnya dari asal abang, dari ini adalah ya, pasti ya, pasti ada. Ya karena bagaimanapun juga keluarga harus sedangkan orang lain, sedangkan orang lain begitu memperhatikan kita. Nah, itulah Tuhan menguji kita, tapi ternyata di baliknya ada sesuatu yang sangat luar biasa nilainya ya, Bang Sadir ya. Apa yang Abang bisa sampaikan terhadap wabah COVID-19 ini? Abang menilainya sebagai satu musibahkah bagi abang pribadi, atau satu hal yang memberikan makna positif di balik musibah ini? Masalah COVID-19 ini ya istilahnya banyak hikmahnya ya. Benar. Pertama kita belajar sabar. Oke. Ya. Belajar Kedua bersabar. Kali kita itu harus sadar di atas kita ada yang lebih atas lagi. Sekarang siapa yang ngasih penyakit ini? Siapa yang bisa ngobati? Kan belum ada. Jadi kita banyak hikmahnya. Banyak hikmah di balik ini itu. Namanya musibah dan ujian bagi kita yang manusia. Ya, ujian bagi kita manusia di dunia ini ya. Di dunia bahkan ini. Bukan hanya Bengkulu ya, seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Abang menilai mensikapi seperti itu ya. Ini adalah ujian yang mengharuskan kita untuk bersabar menghadapinya. Ya, karena banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan ya Bang ya. Termasuk tadinya Abang punya penghasilan, teman-teman kita yang lain juga di luar sana Bang ya, banyak yang mengalami itu ya. Nah, lalu abang mungkin punya saran nih kepada pemerintah. Bisa abang sampaikan saran kepada pemerintah, barangkali saran apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak virus corona ini? Gini, pemerintah wali kota kan sudah menginstruksikan dari tanggal 19 kan? Tanggal 18 ya? 18 besok 19. Ya, 18 dan 19 ya. Besok Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut sama 3 kecamatan. Bangkahulu, Sungai Serut sama Teluk Segara. Ya pokoknya ada bertahap-tahap ya. Oke. Jadi besok disuruh tinggal di rumah. Standby di rumah ya. Nanti ada bantuan dari pemerintah wali kota. Ya. Nah, alhamdulillah berarti pemerintah kita perhatikan rakyatnya. Bengkulu Gubernur juga sudah dan nanti akan dilakukan lagi. Ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa bagi abang ya. Ya, dan warga lain ya, termasuk barangkali semua masyarakat Bengkulu yang terdampak ya, seluruh kan tidak ada siapapun ya, semuanya mengalami hal yang sama. Artinya abang tidak ada saran, sudah cukuplah mereka memberikan perhatian tersebut kepada kita masyarakatnya. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Itu sudah terbagus. Ya. Mereka sudah mulai bergerak. Terakhir Bang, mungkin
ada juga harapan abang untuk pihak sekolah yang menginginkan biaya sekolah anaknya benar-benar dihapuskan, bukan hanya sekedar ditangguhkan terkait dengan ini, karena kalaupun ditangguhkan artinya nanti akan menjadi beban berat juga kan Bang ya. Iya. Kalaupun kita liburnya 3 bulan lalu kemudian nanti akan langsung membayar sekitar 1.200.000-an kalau anaknya yang pesantren 3 kali 4 gitu kan. Nah, ada tidak harapan abang kalau sekolah ya hapuskan sajalah, membantu masyarakat yang terdampak, terutama orang tua yang kelas menengah ke bawah? Ya, kalau pajak memang gitu yang harapannya harapan abang. Tapi kalau mereka yang punya ini wewenang sekolah, ya kita terima apa adanya. Karena itu sudah keputusan. Coba dibebaskan komitenya sama itu selama lagi ini. Ya. Jadi dibebaskan beberapa saja misalnya ya. Kalau sudah stabil kan kembali seperti biasa kan, mungkin kami yang pedagang kecil ini kan tidak merasa berat. Iya. Karena nanti sekaligus tidak dibayar kan? Iya. Walaupun dicicil tetap aja itu hutangnya. Belum dapat Jadi bagusnya dihapuskan selama COVID-19 ini ya Bang ya. Misalnya 3 bulan libur ya 3 bulan lah dibebaskan SPP mereka atau biaya sekolah mereka. Sekarang abang kasih saran ke masyarakat, salah satu solusi terbaik untuk menghadapi virus corona ini dengan berdiam diri di rumah. Tentunya tidak hanya cukup berdiam diri, tetapi dengan melakukan aktivitas yang ada di lingkungan sekitar, seperti halnya yang dilakukan oleh Bang Sadir, yaitu bercocok tanam di lingkungan. Kasih saran Bang kepada warga Kota Bengkulu dan sekitarnya, termasuk seluruh wilayah Indonesia. Kita ini kan ada istilahnya instruksi wali kota kan, kita harus memanfaatkan lahan di lingkungan kita. Jadi tanam sayuran, tanam obat-obatan seperti kunyit, jahe. Jadi walaupun kita tidak punya uang selama musibah ini masih berlangsung, kita kan baca metik tanaman kita, tidak membeli lagi. Betul. Tidak, udah itu pingin obat jamu kan jahe. Apotek hidup ya. Ya, tidak harus membeli obat yang mahal. Lebar-lebar. Iya, betul. Di samping rumah itu kalau tanam katu, pakai pot gitu ya. Iya, pot. Polybag gitu ya Bang ya. Manfaatkan. Atau dengan pola lain seperti halnya hidroponik gitu Bang ya. Oke, ini saran yang sangat luar biasa dari Bang Sadir, yang bukan sekedar saran karena memang beliau sudah membuktikan secara langsung di lingkungannya dan hasilnya pun terbukti bisa menopang kebutuhan pangan keseharian. Baik Bang Sadir, terima kasih atas waktunya. Ternyata kehadiran Bang Sadir tidak mengeluh, tidak mengalami sesuatu yang sifatnya negatif terhadap wabah atau dampak dari COVID-19 ini atau wabah virus corona ini, karena beliau banyak sekali kata kunci yang disimpannya, banyak sekali hal-hal yang diambil manfaatnya. Salah satunya adalah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar, lalu kemudian menanam apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan dengan memanfaatkan pekarangan di sekitarnya. Terima kasih Bang Sadir atas waktunya hari ini bersama kami di Android TV Bengkulu dalam acara Bang Ipin Bertanya. Terima kasih para penonton di rumah atas waktu dan kebersamaannya. Sampai ketemu pada acara kami selanjutnya dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.